Sesaat lagi Anda ikuti Dialog BPPRD Banjarbaru Juara yang merupakan kerjasama antara LPPL Radio Abdi Persada dengan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang insan persada di mana saja Anda berada. 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan siang hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sudah berbuat baik apakah Anda hari ini insan persada? Bersua lagi bersama saya Rini Maskanari di program Dialog yang hari ini khusus kita bersama dengan BP2RD Kota Banjarbaru. Dialognya namanya Dialog BP2RD Banjarbaru Juara ya. Iya, seperti biasa untuk narasumber yang akan ngobrol di kabin siar kami siang hari ini pasti dari orang-orang BP2RD nih, dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru. Langsung saja saya tidak ingin berlama-lama, ada Pak Dodi Saputra, SHUT MS, Kabid Pajak dan Retribusi Daerah di BP2RD Banjarbaru. Assalamualaikum Pak Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik-baik aja. Baik-baik saja ya. Itu kayak ini apa? Formalitas A aja. Gimana kabarnya? Baik-baik aja gitu. Di samping Pak Dodi ada Pak Sabto Nugroho, Kasubit Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah. Ya, Pak. Siap. Boleh mendekat, Pak. Suara Bapak terlalu kecil nih. Nah, jangan jauh-jauh, Pak ya. Pak, kita hari ini Bapak-bapak yang ganteng-ganteng ini kita mau ngobrol soal optimalisasi pemasangan alat transaksi online ya, Pak. Ini ternyata ada ya di Banjarbaru yang selama ini berjalan. Nah, sebelum jauh ke situ, saya ingin juga menyampaikan untuk Anda insan persada yang ingin bergabung nantinya di line telepon seperti biasa kami akan buka interaktif di program dialog ini di nomor 0811 511 1047, bisa melalui WhatsApp atau juga melalui SMS atau langsung telepon, bisa ngobrol dengan narasumber langsung ya. Anda juga bisa menyaksikan ini melalui YouTube kami yang saat sekarang live disiarkan melalui Abdi Persada 104,7 FM channel. Kita langsung ke Pak Dodi nih, Kabid Pajak dan Retribusi Daerah di BP2RD. Pak, untuk pajak dan retribusi daerah di Banjarbaru ini ada beberapa item yang ditangani ya oleh BP2RD. Mungkin bisa disampaikan juga untuk insan persada nih, Pak. Oke, terima kasih. Pada kesempatan ini bahwa BPPRD itu ada 10 objek pajak daerah yang dikelola oleh BP2RD. Tapi kebetulan yang dari bidang saya, bidang pajak dan retribusi ada 8. Ada 8. 8 itu diantaranya satu pajak restoran, pajak hotel, pajak parkir, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, air bawah tanah, sarang burung walet, dan pajak reklame. Ada 8 objek pajak yang dikelola. Dan kesemuanya itu sudah berjalan secara optimal atau seperti apa, Pak? Alhamdulillah sampai saat ini mulai dari tahun 2017 sampai 2023 sudah optimal. Dan bisa melampaui target-target yang ditetapkan ya? Ya, rata-rata target yang ditetapkan oleh pemerintah kota kita rata-rata tercapai di atas 100%. Setiap tahunnya seperti Setiap tahunnya alhamdulillah di atas 100% untuk target, untuk realisasinya. Iya. Dan kemarin juga sempat kita berdialog dengan Komisi 2 DPRD Banjarbaru yang membidangi masalah keuangan dan juga ekonomi. Katanya juga di 2023 ini targetnya meningkat dari 2022 sebelumnya. Iya, betul. Di tahun 2022 target kita kurang lebih 150 miliar. Sekarang di tahun 2023 ini dinaikkan menjadi 160 miliar, kenaikan 10 miliar untuk 2023. Ya. Oke, baik. Ke Pak Sabto nih, Pak. Kalau kita masuk ke pendataannya sendiri dan juga ini di bidang pendataan dan penetapan pajak ya, Pak ya. Siap. Kita hari ini temanya mengenai optimalisasi pemasangan alat transaksi online. Kalau kemarin-kemarin juga pernah disampaikan ada istilah taving box, Pak, yang ada di restoran. Apakah itu juga sudah dijalankan oleh resto-resto yang ada di Banjarbaru? Oke, siap. Terima kasih. Jadi yang perlu
kami gambarkan dulu, orang-orang mungkin kalau namanya tapping box itu agak awamnya. Jadi kan tapping box itu adalah suatu alat atau sistem. Jadi yang diintegrasikan dengan alat atau sistem di wajib pajak nanti supaya bisa kita pantau lewat dashboard gitu. Jadi bentuknya itu macam-macam. Ada yang alat misalnya dia merekam di server, apabila itu wajib pajaknya dengan sistem komputer pakai server. Kalau wajib pajaknya pakai tablet, itu nanti kita merekamnya dengan metode robot typing atau client reader. Jadi nanti pakai akun dari WP, akun bayangan atau akun supaya bisa melihat transaksi. Jadi kita bisa melihat transaksi. Jadi kalau melihat transaksi kan ketahuan pajaknya berapa. Kemudian kalau WP-nya manual kita pinjamkan, yaitu smart edisi atau MPOS, mobile POS. Jadi alatnya itu kecil. Jadi nanti di situ bisa QRIS, bisa bayar pakai QRIS, terus debit langsung bisa terintegrasi di situ. Jadi nanti pada waktu WP bayar pakai debit, jadi langsung bisa digesekkan di alat tersebut. Itu contoh dari tapping box tadi. Nah, selanjutnya terkait optimalisasi tapping box, memang banyak dinamika di lapangan gitu. Nah, itu pun kan kita ada tim pengawasan. Jadi kan tidak bisa kita lepas, dalam artian mereka seenaknya atau tidak memakai tidak maksimal. Nah, itu ada tim pengawas, di situ ada advokasi, di situ ada teguran dan sanksi gitu sih. Terima kasih. Ya, kalau sampai di tahun ini sendiri nih sudah memasuki hampir di bulan ke-6 ini ya kita. Pak Dodi, sudah ada berapa sih restoran atau juga kafe misalnya atau rumah makan yang memakai ini? Ya, untuk kebetulan pemasangan alat transaksi online itu kita mulai tahun 2019. Sudah 2019 atau 2020 sampai di tahun 2023 ini total yang sudah terpasang yaitu 135 alat. 135 alat itu terdiri dari yang ada hiburan 5, hotel 6 yang alat sudah terpasang, parkir, restoran itu ada 74 buah alat. Itu untuk posisi di vendor, karena kan ini ada dua vendor, itu yang tahun 2019 itu ada 87 yang sudah terpasang. Kebetulan yang di tahun 2023 ini baru 40 alat yang sudah terpasang di tahun 2023 ini. Jadi restoran 21, hotel 13, parkir 2 dan hiburan yang sudah dipasang. Jadi total keseluruhan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 ini 135. Sedangkan target di tahun 2023 ini yang harus terpasang yaitu 302 yang harus terpasang untuk 2023 aja. Cuma yang baru terpasang baru 4 baru ya, kalau secara keseluruhan 135. Cuma insya Allah mungkin dalam waktu 2 bulan ke depan kita akan mencoba lagi, lebih giat lagi dengan mengadakan sosialisasi yang mudah-mudahan teman-teman wajib pajak baik restoran ataupun kafe dan lain-lain bisa lebih memahami karena ini merupakan salah satu amanat dari undang-undang dan perda juga yang ada di Kota Banjarbaru untuk dilakukan pemasangan alat transaksi online. Iya, jadi tidak semua ya. Ternyata ini restoran kan banyak di sini, ratusan bahkan mungkin ribuan ya. Apalagi ini kuliner-kuliner sudah mulai menjamur gitu. Tidak semua ternyata yang dipakaikan ini ya. Ke Pak Sabto, kalau dari alat ini sendiri susah nggak sih Pak pemakaiannya oleh yang penyedia jasa, atau kalau yang pembeli atau pelanggan ini cukup bayar gitu kan ya, tidak perlu menggunakan alat ini, tapi yang menggunakan yang penyedia. Itu susah nggak sih Pak mereka menggunakan itu? Jadi gini, kalau dibilang susah sebetulnya nggak susah gitu loh.
ibaratnya kita itu kayak menggunakan kalkulator, cuma kan kalkulatornya digital. Jadi kalau zaman dulu itu kan ada namanya cash register yang besar loh, yang biasanya ada tempat nah itu dia pakai kode-kode. Nah, sekarang dengan alat yang kita sediakan oleh vendor itu tinggal klik menu, klik jumlah, simpan, sudah. Sejenis aplikasi modelnya ya Pak? Iya, jadi aplikasi apabila mereka belum memakai alat atau aplikasi, jadi apabila manual sama sekali kan kita pinjamkan tab alat, Smart Edisi atau plus aplikasinya, kita ajari dari A sampai Z. Kalau ada permasalahan, teknisi kita siap dipanggil 24 jam. Jadi menurut saya tidak ada masalah karena memang mudah. Yang jadi masalah itu mungkin niat wajib pajak atau niat objek pajak resto tadi, itu niat pakai enggak dengan berbagai alasan. Nah, pada kesempatan ini sih ya, kalau saya boleh berharap ya harusnya mereka sadar diri aja kan, kontribusi dia itu sangat berarti untuk pembangunan Kota Banjarbaru gitu sih, Pak. Nah, Pak Dodi, sebenarnya apa sih Pak yang didapatkan mereka sebagai wajib pajak, dan juga kemudahan apa dan apa tadi kontribusinya untuk pembangunan Banjarbaru Pak dengan alat ini? Ya, pertama seperti disebutkan juga ada khusus di Perwali, Perwali nomor 2 tahun 2022. Kontribusi mereka itu untuk pembangunan Kota Banjarbaru itu satu, karena dengan pemotongan dari biaya makan 10% yang dititipkan kepada konsumen, yang dititipkan dipotongnya sama wajib pajak itu. Yang kedua untuk transparansi. Jadi kita mengetahui dengan pemasangan alat itu, mengetahui berapa transaksi, berapa yang didapat transaksi dari mereka. Dan alat itu bukan menjadi ketetapan kami untuk menetapkan pajak besarannya, enggak. Itu untuk cuma bahan kami sebagai bahan pemeriksaannya nanti di lapangan. Cuma ya itu tadi disampaikan oleh Pak Sabto bahwa emang mungkin dari kesadaran dari wajib pajaknya yang belum kurang, istilahnya kurang, bagaimana sih untuk memberikan kontribusi kepada Banjarbaru khususnya di dalam pembangunan gitu. Iya, kalau dari pemahaman yang kita dapatkan sebenarnya yang bayar itu bukan mereka penyedia ya, tapi konsumen yang menggunakan jasa itu, misalnya restoran yang makan ini yang bayar gitu subjek konsumen. Mereka cuma perantara gitu ya. Cuma emang masih ya terus terang banyak juga wajib pajak restoran khususnya yang belum mensosialisasikan pemungutan yang 10% itu. Masih banyak yang wajib pajak belum memungkutkan kepada konsumen yang 10% itu. Nah itu padahal kita juga udah ada Perda nomor 5 tahun 2020, besarannya juga sudah ada. Udah gitu kita untuk mensosialisasikan kita kasih juga figura yang ditempel-tempel kan ada di situ. Tulisannya ya, Anda telah membayar pajak sebesar 10%. Nah, itu salah satunya bentuk untuk menyampaikan kepada konsumen gitu. Ya, masih banyak restoran emang yang masih belum mensosialisasikan atau menerapkan memungut 10% ke wajib pajak. Nah, itu berarti masyarakat juga harus jeli juga nih ya. Ada beberapa restoran atau ini tadi bukan hanya tempat makan ya Pak ya, ternyata hotel, parkir juga menerapkan alat ini, ternyata alat transaksi online. Masyarakat juga harus jeli. Dan bagaimana cara masyarakat mengetahui bahwa wajib pajak atau tempat di mana Anda makan ataupun juga Anda menggunakan jasa mereka yang masuk untuk berkontribusi ke Kota Banjarbaru melalui pajaknya, kita akan simak setelah yang satu ini. Jadi untuk Anda tetap dengarkan terus Abdi Persada FM 104,7 Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua. Abdi Persada FM. Halo Kak Rido, aku mau request lagu Hiho. Sibuk banget dari tadi. Iya nih, lagi latihan bikin kata-kata. Mau nelpon ke program Abdi Persada yang baru. Hah, program apaan? Itu loh, yang Bollywood Persada. Oh, yang itu. Yang hostnya juga ngasih info lagu.
Artis, musisi maupun betul. filmnya kan? Betul banget. Kamu tahu kan? Ya iyalah tahu dong. Soalnya aku dapat info terbaru tentang artis Bollywood favorit aku. Oh, nah pas banget. Aku tuh mau request lagu buat si Doi. Lah, masih belum cuy. Acaranya kan setiap hari Kamis. Gimana sih? Ini hari apa coba? Astaga, aku lupa ya ampun. Hehehe, lupa sekali itu wajar lupa berkali-kali itu belum makan. Tapi nehi, jangan sampai lupa Insan Persada, Bollywood Persada setiap Kamis jam 4 sore. Aca. Catat dulu nomornya di 0811 511 1047. Hehehe, ditunggu Dipersembahkan oleh Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua. Santai siang di hari Jumat sambil mendengarkan lagu Melayu asli yang bikin kangen. Sungguh senangnya saya. Kerinduan akan genre lagu Melayu dibayar lunas selama 2 jam. Sambil bisa request dan berkirim sapa via WhatsApp dan telepon di 0811 511 1047. Duruilah jalan payah timbul babelo jalan. Lancang kuning. Melayu Persada pukul 13 sampai 15 waktu Indonesia bagian tengah hanya di Abdi Persada 104,7 FM. Bergerak untuk Banua. Santai Nah, menjaguju tumpen auk dapat pulang. Bah, imak nih, bokoyo bantir. Kalau pina lapas pas menyisit. Emang Auk hendak curhat nah. Curhat apa? Auk maka belum membayar BPHTB yang PTSL. Kenapa Imak belum bayar? Ayolah kasih bayar bulan ini diskonnya 25% yang khusus PTSL. Hah? Iya kah? Bebujur Imak. Auk bukil jana dulu. Aja beli. Anak bayar. Ayo, lakukan sekarang juga pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan khusus pendaftaran tanah sistematis lengkap Kota Banjarbaru yang memberikan diskon sebesar 25%. Yuk langsung kunjungi kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru di Jalan Panglima Batur nomor 3 Banjarbaru. Banjarbaru maju, Banjarbaru agamis, Banjarbaru sejahtera, Banjarbaru juara. Mang, hadangi auk kedua nih. Auk sokongon di sini mau unjun boy. Kalau pindah dikit bidawang, oke. Hadangi mang. Informasi layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru dan didukung oleh Abdi Persada 104,7 FM. Imak jadi kah menjual tanah nang? Jadi tapi belum payu lagi nah. Pajak PBB-nya belum terbayari. Nah, apa? Pajak PBB-nya belum terbayari nang Mendengar auk. Kenapa jadi kada Imak bayari nang? Berapa tahun sudah kada Imak bayari? 6 tahun nang melawasnya. Kasih bayar ke sana ke BPPRD Banjarbaru. Lagi ada diskon soalnya. Nah itu semalam aku ada di Habari Ipul. Bujur juga kah itu nang? Nyata kayak apa Imak nih nang? Itu langsung dari wali kota Banjarbaru nang memberikan diskon wan bebas denda do. Gasan pembayaran pajak bumi wan bangunan kota Banjarbaru nang Info masih. Betul, khusus untuk pembayaran piutang pajak bumi dan bangunan tahun 1990 sampai dengan 2022 Kota Banjarbaru ada diskon 10% periode pembayaran bulan Januari hingga Juni tahun 2023. Nah, ada lagi nih, diskon 5% periode pembayaran bulan Juli sampai dengan Desember 2023. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Instagram di @bpprd Banjarbaru, Facebook BPPRD Banjarbaru dan website www.bpprd.banjarbarukota.go.id. Atau Anda juga bisa langsung kunjungi kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru di Jalan Panglima Batur nomor 3 Banjarbaru. Banjarbaru maju, Banjarbaru agamis, Banjarbaru sejahtera, Banjarbaru juara. Informasi layanan masyarakat ini
dipersembahkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru dan didukung oleh Abdi Persada 104,7 FM. Tenangkanlah hati dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sirami iman dengan berjuta pengetahuan seputar Islam dalam Al-Quran dan hadis, serta kisah teladan Nabi. Manusia memiliki kedudukan paling tinggi di dunia dibanding dengan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Temukan dalam Ensiklopedia Islam. Sepeninggal Nabi Yunus alaihi salam, penduduk Ninawa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampun serta pertolongan agar dijauhkan dari azab yang akan menimpa mereka. Ensiklopedia Islam setiap Jumat jam 12 waktu Indonesia Tengah hanya di Abdi Persada 104,7 FM, bergerak untuk Banua. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Abdi Persada FM bekerja sama dengan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan kembali hadir dengan memberikan informasi seputar haji tahun 2023. Simak dan ikuti kabar terkini seputar haji dalam program Info Haji Terkini 2023 setiap hari rentang pukul 14 hingga 16 waktu Indonesia Tengah hanya di Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Anda ingin mendengarkan Abdi Persada FM di mana saja? Klik via streaming di www.abdipersadafm.co.id. Anda masih bersama kami dalam dialog BPPRD Banjarbaru Juara yang merupakan kerjasama antara LPPL Radio Abdi Persada dengan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru. Ya, Enso Persada, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dialog yang bertajuk BPPRD Banjarbaru Juara ya. Untuk edisi hari ini hari Rabu ya, kita pakai putih-putih ini hari Rabu. Hari ini tanggal 14 di bulan Juni di tahun 2023. Masih bersama saya Rini Mas Kenari dan juga masih bersama Pak Dodi Saputra, Kabid Pajak dan Retribusi Daerah di BP2RD, dan juga dengan Pak Sabto Nugroho. Iya. Kasubit Pendataan dan Penetapan Pajak ya Pak ya. Iya. Kita tadi sudah ngobrol soal optimalisasi pemasangan alat transaksi online nih yang ada di beberapa titik. Tadi 135 titik sampai saat ini yang terpasang. Yang terpasang. Dan itu terus dimonitor oleh BP2RD? Terus dimonitor itu perkembangannya sampai penambahannya pemasangannya dimonitor terus. Ada yang tidak memakai tadi katanya Pak Sabto. Gimana tuh Pak? Kalau yang tidak memakai itu ada sanksi atau apa? Oke, terima kasih. Jadi pada tahap awal biasanya kita panggil, terus kita advokasi. Jadi di advokasi kita tegur alasannya apa dulu gitu. Apakah tidak bisa, nanti kita ajari, atau terkendala alat rusak dan lain sebagainya kita baiki kalau ada terkendala. Nah gitu. Nah cuma biasanya itu alasan klasik si WP atau warung aja untuk berdalih bahwa dia tidak memakai, dalam artian tidak optimal dalam memanfaatkan alat peragam online. Jadi setelah kita advokasi tidak ada efeknya, ya kemudian kan sesuai Perwali nomor 2 tahun 2022 tentang pelaksanaan sistem informasi manajemen perekaman data transaksi usaha wajib pajak secara online. Jadi ada pentahapan teguran 1, teguran 2, teguran 3 dengan jeda waktu teguran 1 ke 2 itu 5, 2 ke 3 itu 4.
terus kemudian 3 hari, kemudian kalau memang masih tetap tidak memanfaatkan atau memakai dengan semestinya, kita sampaikan itu ke perizinan. Jadi di sana ada kewenangan terkait penutupan sementara 30 hari. Nah, kemudian apakah masih seperti itu lagi, 30 hari kita tutup total, itu sih. Bisa kemungkinan seperti itu. Iya, jadi kalau sampai tahapan terakhir masih tetap juga, kita tutup usahanya gitu. Dengan berkoordinasi dengan berbagai lini sektor di Pemko Banjarbaru tadi. Iya. Iya. Ada dinas PTSP, ada juga Satpol PP. Ya. Nah, sejauh ini Pak Dodi ada nggak yang sudah dilakukan penindakan seperti itu? Ya, alhamdulillah di Banjarbaru sampai saat ini baru sampai teguran kedua, teguran ketiga. Belum ada yang sampai ke penutupan. Oke. Oh iya, tadi seperti disebutkan Pak Sabto, tahapan-tahapan itu memang udah kita sampaikan. Teguran 1, teguran 2, baru di teguran 3 cepat-cepat mereka melakukan memakai gitu. Iya. Ya. Jadi alhamdulillah sampai saat ini belum. Jadi emang kita perlu lagi sosialisasi lebih giat lagi kepada wajib-wajib pajak baik restoran maupun wajib pajak lainnya. Sebenarnya kalau diperkirakan mereka itu merugi nggak sih Pak, sehingga mereka tidak mau memakai itu gitu? Ya, kalau yang namanya pajak kan sifatnya memaksa. Memaksa itu dalam artian kita ini wajib pajak itu mengambilkan kepada konsumen. Kalau emang betul-betul transparansi, mereka itu cuma mengambilkan kepada konsumen. Tidak lebih, tidak mengambil dari omset mereka, karena udah jelas di situ dipungutkan sebesar 10%. Cuma di situ mungkin jadi kelihatan transaksinya yang biasa tidak pakai alat, mungkin 10 juta seperti contoh 10 juta, tapi setelah dipasang kan kelihatan transaksi dari setiap hari, setiap detik tuh kelihatan. Sebenarnya kalau ruginya tuh nggak ada karena sesuai dengan peraturan juga udah jelas di situ, tidak untuk merugikan, nggak ada, malah sesuai Perwali nomor 2 2022 itu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat gitu. Jadi bukan untuk merugikan wajib pajak, enggak. Cuma kadang-kadang ya pemikiran mereka, wah aku setelah dipasang ini jadi ketahuan, padahal kan uang itu uang yang dititipkan, istilahnya dipungutkan ke wajib pajak gitu, dan tidak mempengaruhi omset mereka sebenarnya. Ya, transparansi itu tadi yang terdapat di Perwali ya Pak ya. Iya, itu yang fungsinya. Nah, ini untuk masyarakat lagi nih, masyarakat itu seperti apa Pak mengetahui bahwa mereka ini pakai alat atau enggak? Nah, Pak Sabto. Oke, boleh. Jadi kan kita ada dashboard. Jadi dashboard itu kita bisa memonitoring. Jadi dibuka lewat komputer, laptop, HP, bisa buka website, masuk ke dashboard. Nah, di situ kelihatan. Kalau dia itu hijau, itu berarti dipakai online. Hijau. Kemudian inaktif itu apabila 3 hari sampai 5 hari tidak dipakai. Biasanya itu ada tim dan tenaga lokal dari vendor gitu. Dia ikut mobile untuk mengetahui dan memonitoring kondisi terkini dari alat yang ada di WP. Kemudian kalau di atas 7 hari merah itu tidak aktif. Cuma kan sebelum kita menyimpulkan kan kita lihat di lapangan dulu. Tidak dipakai itu kenapa? Tutup gitu ya. Tutup misalnya yang punya restoran misalnya nggak jualan seminggu, keluar daerah seminggu, berarti kan memang tidak dipakai kan? Ya cuma karena kan memang tidak jualan itu. Nah, kecuali lain kasus gini, di depan di warung A misalnya, di depan mobil 10, kita lihat dashboard kok nggak ada angka masuk. Nah, itu baru disimpulkan tidak dipakai. Itu sih. Nah, untuk masyarakat Pak, gimana dia mengetahui bahwa ini pakai alat nggak sih pembayaran kami ini? Walaupun misalnya di dindingnya ditulisin nih ada bayar pajak tadi ya. Nah, masyarakat ini kan perlu tahu juga
ini Woresto ini memang taat pajak nggak gitu? Iya. Tapi sebelumnya kita terima telepon dulu ya Pak ya. Sudah ada yang bergabung ini. Halo, selamat siang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Mbak? Waalaikumsalam. Dan Ibu Putri di Banjarbaru seperti biasa, Bu. Oh iya, Ibu Putri. Kemarin gabung juga rasanya ya. Gimana Ibu Putri? Ini dengan BP2RD nih. Soal pajak juga. Makasih. Siap. Ini mau tanya Bapak, kalau untuk masyarakat umum, masyarakat awam itu membedakan restoran atau tempat-tempat yang memakai dan tidak memakai tapping box ini seperti apa ya Pak? Apakah mungkin misalkan kalau ada pelaku usaha yang nggak pakai tapping box, tapi mereka tetap ngambil pajak dari kami, tapi tidak tertulis di dalam tapping box itu, tidak terdata. Nah itu uangnya kemana? Apakah mungkin seperti itu Pak? Nah itu tadi sama tuh dengan pertanyaan. Iya. Ada lagi Ibu Putri? Mungkin itu aja supaya masyarakat ini tidak tidak merasa dibohongi, tidak gitu ya? Dirugikan lah. Iya betul. Ya oke. Baik, terima kasih Bu Putri. Ya. Gimana Pak? Langsung dijawab. Ya langsung atau nanti aja jawabnya Pak. Nanti malam. Jadi apa sih bedanya objek pajak atau restoran tadi yang dipasangi alat atau tidak? Jadi di tempat itu kayak di Mall, kayak di resto-resto yang ada di Kota Banjarbaru, di situ ada banner, di situ tertulis tempat usaha ini memakai alat perekam online. Apabila Anda tidak dipungut, lapor ke bidang pengawasan, di situ ada. Nah itu nanti boleh dilihat itu. Kemudian jadi kalau masuk ke resto-resto atau rumah makan kita harus lihat-lihat dulu gitu Pak? Ya gimana? Kalau kan tadi yang membedakan apa gitu, ya kan itu diantaranya itu salah satu. Oh ada tulisan itu ya. Kemudian kan karena sekarang baru terpasang 135, misalnya restorannya Banjarbaru kan ratusan. Ya ribuan mungkin. Apa yang membedakan? Bukan apa? Misalnya dipungut resto pajak. Ya sah-sah aja mereka mengut, kan mereka wajib pajak. Walaupun tidak pakai alat perekam dan sebagainya, mereka wajib pajak. Wajib pajak itu kan kewajibannya menyetorkan sesuai aturan Perda. Tapi itu tetap mereka. Jadi misalnya Ibu Rini buka warung, ya, baru buka, kami kan belum punya alat perekam. Berarti kan misalnya Ibu Rini belum dapat alat perekam nih dari BP2RD, masih manual atau punya tab atau komputer sendiri. Kebetulan sampean punya komputer, aplikasi buat sendiri, jualan, stroke keluar 10% di situ ada. Iya, apabila Ibu Rini sudah jadi wajib pajak, ditetapkan sebagai wajib pajak, sah saja. Kecuali Ibu Rini belum jadi wajib pajak, kok mungut dan tidak disetor. Nah itu berarti namanya pungli bisa, ya kan? Mungut kok nggak disetor, itu tadi bisa larinya bisa ke kriminal itu nanti, itu ke kantong sendiri ini. Iya ya. Berarti itu sih. Iya. Jadi masyarakat ini mungkin itu tadi, tapi nggak disetor gimana Pak? Iya, pertanyaannya mungkin. Misalnya kayak kasus saya tadi tuh, saya jualan, terus saya mungut 10%, tapi itu saya tidak setorkan. Iya. Ya seperti di dalam di Perda 5 tahun 2020, apabila salah satu restoran mengambil pajak sebesar 10% dan tidak disetorkan, itu jelas itu kriminal, pengemplang pajak, dan itu bisa dipidanakan. Terlepas dari apakah dia pakai alat atau tidak, alat itu cuma sarana prasarana aja. Alat yang transaksi itu cuma prasarana aja. Cuma kan ada juga yang manual tapi mereka memungutkan dan tidak disetorkan, itu jelas. Kayak di kami beberapa juga banyak contoh. Banyak beberapa contoh itu. Cuma kita advokasi, kita sosialisasi. Cuma yang perlu digarisbawahi bahwa alat transaksi itu cuma sebagai perangkat aja, alat untuk mengetahui. Cuma tadi kalau emang yang tidak menggunakan alat tapi memungut,
dan tidak disetorkan itu udah masuk kriminal. Penggelapan pajak. Penggelapan. Iya. Nah, oke, bisa ditangkap. Tapi ada lagi nih Pak. Ini misalnya kayak tadi saya baru buka warung. Saya menerapkan itu 10%. Saya itu harus apa dulu nih menjadi wajib pajak? Kan bapak-bapak tidak tahu kalau saya ini jualan gitu. Saya buka resto nggak tahu gitu. Jadi saya nggak perlu setor deh gitu. Ada kan pemikiran seperti itu. Gimana tuh Pak? Jadi gini, kita ada tim mobile baik dari UPT 1 atau UPT 2. Jadi UPT 1 itu membawai Kecamatan Banjarbaru Utara Selatan, Cempaka. UPT 2 itu Lianganggang Landasan Ulin. Mereka mobile, di samping bidang kita ada petugas mobile. Jadi nanti misalnya Bu Rini mau buka di Trikora misalnya, di sebelah mana, saya nggak lapor nih ke pemerintah. Kebetulan kan ketahuan itu ya, pada waktu itu langsung kita data dan kita daftar gitu. Itu jadi ketahuan aja sih, walaupun tidak lapor, kecuali nanti kan berarti kan Bu Rini tadi tidak ngurus izin juga. Iya, itu berkaitan dengan izin ya Pak ya? Izin usaha restoran. Jadi ya itu tetap kita data dan daftar sebagai wajib pajak. Karena petugas kita tiap hari sering mobile gitu. Mungkin kita kasih kelonggaran, kita lihat dulu kan, mereka sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, kalau kelihatan secara di lapangan rame, baru kita datangi, kita advokasi lagi untuk menjadi wajib pajak, kita kasih brosurnya, ini ketentuannya mereka paham, baru di bulan kemudiannya mereka memungutkan pajak, walaupun mereka sebelumnya sudah memungut gitu. Ya, kalau yang karena kemarin itu emang sebelumnya belum menjadi wajib pajak, itu mungkin jadi pemasukan mereka. Cuma kan sampai saat ini kami tidak pernah untuk memasalahkan itu, karena kita lihat baru buka sebulan, 2 bulan, 3 bulan, karena istilahnya untuk adaptasi sama konsumennya juga gitu. Oke, baik, kita berpindah dulu ya Pak ya ke live chat. Ini sudah ada yang bergabung juga, ada Yayang. Maaf Pak, mau tanya nih Pak, apakah yang dikenakan pajak hanya restoran, rumah makan atau kafe? Untuk usaha yang lain bagaimana Pak? Bagaimana Bapak? Apalagi di Kota Banjarbaru tidak hanya restoran atau kafe aja Pak. Terima kasih. Satu-satu dulu dijawab atau gimana nih? Atau ini ada beberapa pertanyaan? Satu-satu dulu aja. Oke deh. Biar langsung cepat ditanggapi, Apa nih? Langsung clear gitu ya. Gitu. Ya, silakan Pak Sabto dulu. Silakan Pak. Kalau Pak Dodi tadi kan menyebutkan 10 objek pajak yang disebutkan pada waktu awal. Nah, kalau kita khususan ke restoran, memang restoran itu terdiri dari resto, rumah makan, kafe, catering, warung. Oh, catering juga masuk? Iya, jasa boga itu masuk itu. Dengan omset minimal per bulan 10 juta, di atas 10. Jadi kalau per bulan dia omsetnya di atas 10, wajib menjadi wajib pajak gitu. Oh, jadi ada ininya juga ya, kriterianya juga ya. Ternyata tidak hanya misalnya warung-warung kecil itu belum sampai 10 juta berarti belum jadi wajib pajak. Iya. Iya, Bapak. Jadi apa tadi, Pak? Tidak ada untuk usaha yang lain bagaimana, Pak? Berarti usaha yang berkaitan dengan makan minum gitu, Pak? Kalau restoran ya itu tadi yang dikenakan pajak katanya. Iya. Ya mungkin menambahkan, kalau restoran kan pajak tadi seperti di awal tadi kita ada 10 objek pajak yang dikelola. Di antaranya itu restoran. Restoran itu ada itemnya lagi seperti disampaikan tadi, ada restoran, ada rumah makan, ada kafe, catering dan warung. 5 kategori untuk kategori restoran. Itu untuk restoran aja. Nah, usaha-usaha lain apalagi yang diwajib pajak? Seperti tadi disampaikan hiburan juga masuk. Hiburan itu kena pajak. Hiburan udah gitu hotel. Hotel kan itu ada kos-kosan, ada penginapan, ada guest house, itu masuk juga hotel. Udah gitu ada parkir. Itu masuk juga parkir ya kena pajak. Udah itu ada reklame, itu banyak, ada 8 objek pajak yang kami kelola. Ya, tapi hari ini kita membahas soal alat transaksi online ini. Iya, yang dipasang di restoran, parkir, hiburan, hotel sama hotel. Nah itu. Jadi memang ada beberapa yang izin usaha tadi ya. Yaitu ya Pak Yayang ya, mungkin bisa dipahami ya.
Pak Bagus Adi, kategori warung atau resto yang wajib kena pajak yang seperti apa Pak? Itu tadi. Atau semuanya? Apa tadi Pak? Di Perda dengan omset di atas 10 juta wajib. Perdanya nomor berapa Pak? Mungkin ini masyarakat juga harus tahu. Perda nomor 5 tahun 2020 yang saat ini masih berlaku di Kota Banjarbaru. Nah ini mungkin masyarakat bisa atau bisa browsing di CDIH Kota Banjarbaru. Nah itu bisa di browsing. Ada di situ kriterianya Pak ya? Ada. Salah satunya tadi omset. Iya omset tadi itu. Di atas 10 juta. Iya. Ya, dan kita tidak bisa semena-mena melihat oh itu warung tukang tahu isi kita tetapkan, nggak bisa. Oh itu ada warung di sana, nggak bisa langsung kita melihat kriteria itu karena ada peraturannya yang membatasi. Iya di situ tadi di Perda. Iya. Ada lagi dari Arkan, pajak dari tapping box ini kalau di struk pembelanjaan tulisannya apa Pak? Karena kadang di struk itu ada banyak pajak yang terbayarkan. Boleh ditanggapi? Ya silakan Bapak, langsung saja Pak. Kan kasihan banyak kalau nggak ditanggapi nanti jadi termikir-mikir. Jadi fungsinya tapping box itu adalah Pemda atau instansi yang mengelola pendapatan khususnya pajak untuk memonitor supaya wajib pajak itu taat membayar pajak sesuai dengan omsetnya. Itu adalah gunanya tapping box. Jadi untuk WP kalau membaca dari stroke ya, apalagi kan stroke di sistem itu mereka punya sistem masing-masing. Misalnya ada usaha A, ada usaha B yang besar sekali itu. Nah, itu kan dia sistemnya terintegrasi dengan pusat, bahkan se-Indonesia. Nah itu ya memang bentuknya seperti itu. Kita tidak bisa mengintervensi bentuk stroke harus begini, bentuk stroke harus gitu, tidak bisa sih. Jadi fungsinya itu bagi Pemda kita memonitoring supaya pelaporan dari wajib pajak itu sesuai omset yang sesungguhnya atau taat dan patuh pajak tadi itu. Tapi untuk bentukan struk ini tidak bisa dijadikan ini ya Pak ya, tidak satu gitu. Ya makanya saya khusus mungkin mengajak kepada masyarakat di Kota Banjarbaru bisa menanyakan langsung ke restorannya itu, apa saya kena pajaknya, dilihat di aksi di sini kan kadang-kadang di struknya tuh ada yang tertulis, ada yang enggak. PPH 10%, PPN 10% kan kelihatan, atau PB1 pajak daerah ada juga yang emang tidak dicantumkan, makanya dilihat-lihat oh saya belanja 10.100 10%-nya berarti kan 1.000 perak. Nah kelihatan di situ, cuma tinggal nanya dilihat di struknya ya. Tadi ke masyarakat harus aware kepada mereka makan di situ apakah dikenakan pajak atau enggak gitu. Jadi kelihatan di situ. Nah misalnya jawabannya enggak Pak, nih misalnya nih ya saya makan di satu rumah makan kemudian bayar, Pak ini sudah dia ini pakai ini nota manual misalnya, nota tulis, Pak ini sudah masuk pajak 10% enggak? Belum katanya. Nah kalau itu kadang-kadang ada yang istilahnya itu restoran yang belum tapi sudah diinkludkan di situ. Ada emang yang sama sekali belum. Itulah yang perlunya kita sosialisasikan lagi ke mereka. Karena walau bagaimanapun ya Banjarbaru itu emang perlu untuk penerimaan khususnya di pajak di sektor restoran. Jadi ya kami mengajak masyarakatnya, mengajak restoran atau wajib pajak lain untuk bisa membantu Banjarbaru, karena Banjarbaru kan tidak punya sumber daya alam. Jasa hiburan itu yang kita jual, yang kita dapatkan untuk penerimaan pendapatan Banjarbaru gitu. Ya oke, baik. Ini kita baca lagi nih, masih dari Ayang nih. Contohnya aja Pak, katanya usaha rental mobil atau pencucian mobil itu bagaimana? Oh, ini yang tadi usaha apa saja gitu Pak? Enggak, itu sesuai peraturan kita di undang-undangnya, di Undang-Undang 28 2009 ada pajak daerah udah jelas, ada pajak provinsi. Kalau pencucian itu enggak masuk di daerah. Enggak ada pencucian. Itu yang kayak tadi saya sampaikan 10 objek pajak. Itu nggak ada pencucian mobil, mungkin apakah itu retribusi atau apa jenis pajaknya kurang tahu. Cuma kalau pencucian mobil kita nggak ada, kecuali kalau mereka menggunakan air bawah tanah.
Untuk pencuci bisa mobil, masuk itu ya? Ya itu pajak air bawah tanah. Ya, dia mencuci mobil menggunakan sumur, mengambil air bawah tanah, itu baru kena namanya pajak air bawah tanah. 20% tentunya untuk besarannya. Cuma kalau untuk pencucian mobil apanya dulu, nah itu yang kita perlu tanyakan itu. Ini usaha rental mobil atau pencucian mobil katanya, apakah juga jadi wajib pajak gitu? Kalau pedagang di pasar Pak, kena juga lah Pak. Pedagang apa dulu? Yang spesifik, pedagang pakaian, pedagang ayam. Di pasar Pak, di pasar kan banyak ya pedagang ya. Ya itu tadi. Itu nggak semua wajib pajak ya Pak? Iya, kalau terkait pajak kan sudah dijelaskan di Undang-Undang 28 yang sementara ini masih berlaku kan, kecuali nanti ke depan kan kita Undang-Undang 1 2002. Jadi Undang-Undang 28 2009 itu kan tertulis di situ pajak Pemda tingkat 2, pajak kabupaten kota apa pajak provinsi sudah jelas gitu. Jadi kita tidak akan mungut di luar itu. Berarti ya kalau mau di luar itu berarti ngawur nanti kan gitu. Tidak ada dasarnya. Kecuali mungkin retribusi sewa tokonya di pasar, bisa, itu ranahnya bukan pajak itu. Ya dia kan berjualan pakai kios. Nah mungkin kiosnya itu retribusi. Nah, retribusi namanya. Mungkin retribusi. Kan ada pajak, ada retribusi. Termasuk komponen PAD, penerimaan nasi daerah itu. Jadi pajak retribusi. Iya, nah ini juga yang perlu masyarakat paham ya Pak ya, berarti ya. Ada pajak, ada retribusi. Yang dinamakan pajak itu itemnya ini. Udah jelas. Yang namanya retribusi. Retribusi juga untuk parkir ada yang retribusi, ada yang pajak juga ya Pak ya ternyata. Ada. Kemarin ada yang bertanya nih Pak di dialog kita sebelumnya dengan Komisi 2 yang belum sempat terjawab juga oleh narasumber kita mengenai parkir liar lagi. Parkir yang ada di Banjarbaru itu kewenangannya siapa katanya? Di kawasan Murjani kewenangannya siapa Pak? Ya kalau makanya kita harus pahami dulu, ada pajak parkir, ada retribusi parkir. Kalau pajak parkir itu di luar badan jalan. Di luar badan jalan itu artinya di halaman. Seperti di halaman Kimol, Samsudinur, Indomaret itu ranahnya pajak. Tapi ya kalau retribusi di badan jalan itu sepanjang bundaran Murjani itu retribusi parkir wewenangnya ada di Dinas Perhubungan. Nah itu yang membedakan antara pajak dengan retribusi. Retribusi itu di badan jalan, menggunakan fasilitas jalan kan di Banjarbaru, di Murjani itu khususnya kan di sekeliling itu kan dia menggunakan jalan-jalan pemerintah. Itu di badan jalan baru itu maksudnya retribusi parkir. Wewenangnya Dinas Perhubungan. Dan yang bayar adalah yang pengendara. Pengendara langsung itu maksudnya ke retribusi langsung yang ada karcis. Ya. Kalau yang tempat-tempat besar tadi itu Kimol, Pasapura, kan? Ini yang di bank sama Indomaret di halaman itu maksudnya pajak parkir di luar badan jalan. Oke, baik. Ini sudah di penghujung waktu sekali nih Pak, tapi ada satu pertanyaan lagi yang belum kita sampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang. Saya Tommy di Banjarbaru terkait teguran bagi restoran yang tidak taat pajak itu. Ada salah satu restoran yang sudah dipasang spanduk besar berwarna merah sebagai info bahwa restonya tidak taat pajak. Sampai saat ini restonya masih buka dengan banyak pengunjung. Ini bagaimana sebenarnya tindakan dalam menangani kasus ini, Pak? Ada beberapa di pemberitaan kita juga sebelumnya kemarin ada beberapa restoran atau rumah makan yang kena sanksi ini ya karena tidak membayar pajak, dan sampai juga ada yang ditutup kemarin ya Pak ya, di kawasan Panglima Batur. Nah itu seperti apa Pak? Sekarang mungkin bisa diinfokan kepada masyarakat untuk kasus itu. Terima kasih. Jadi mungkin saya nggak usah disebutkan nama rumah makannya, cuma di Panglima Batur itu. Ya mereka itu ada 2 tagihan yang tertunda. Satu pajak reklame, yang satu pajak restoran. Kalau pajak reklamenya emang betul. Jadi kami memasang spanduk yang besar itu untuk pajak reklamenya. Kalau pajak restorannya itu mereka ada terhutang tapi mereka bayar. Mereka kemarin terhutangnya 4 bulan, udah dibayar per 2 bulan. Karena mereka
istilahnya kalau kata mereka lagi pilot katanya, lagi pilot. Cuma kenapa masih dipasang yang gede itu, yang tulisan merah? Karena itu keterkaitan dengan tunggakan pajak reklamenya. Ya? Ada dua di situ, pajak reklame dengan pajak restorannya. Kalau pajak restorannya itu udah dibayar, nah itu tunggakannya. Nah, kewenangan penutupan itu emang ada di Satpol PP. Teman-teman dengan perizinannya juga mereka udah habis, izin usahanya mereka udah habis, tidak diperpanjang, terhitung 6 Januari 2023 habisnya itu. Ya, kalau pajaknya itu emang masih terhutang kurang lebih sebulan atau 2 bulan lagi, tapi mereka udah membuat surat pernyataan untuk menyicil. Jadi itu belum kita copot karena emang pajak reklamenya masih belum bayar, tapi udah ada kesanggupan mereka untuk mencicil dengan membayar pajak reklamenya, karena itu kurang lebih 2 tahun 3 tahun terhutangnya. Kalau yang untuk masalah reklame tadi urusannya ke perizinan ya? Kalau pajak reklamenya ke kami, cuma izin usaha mereka, izin membuka kafe atau restorannya itu yang tidak diperpanjang lagi kata mereka. Karena udah habis, tapi nggak dilakukan perpanjangan. Si ownernya tidak melakukan perpanjangan usahanya lagi. Makanya akhirnya spanduk itu masih berada di situ. Ya. Dan boleh buka masih ya Pak ya? Sebenarnya itu tinggal ke pengawasannya lagi. Teman-teman dari SKPD yang melakukan pengawasan untuk sebenarnya tidak boleh ada aktivitas. Nah, seharusnya nggak boleh jualan. Iya, secara peraturan, secara itu mereka kan sudah tidak ada izinnya, izin usahanya. Tapi mereka, saya juga mungkin baru ada laporan juga, katanya malam beraktivitas, tapi tidak terlalu seramai dulu. Karena emang itu masih diawasi oleh teman-teman Satpol PP juga. Tapi kita terus terang masih berkoordinasi dengan mereka. Ya mungkin karena teman-teman Satpol PP punya teknik khusus mungkin untuk cara pendekatannya. Gitu. Artinya pemerintah kota tidak berdiam diri ya atas kasus ini. Jadi masyarakat yang mungkin heran nih, ini nggak ditindak gitu. Sebenarnya ditindak juga ya, tapi ada tahapan-tahapannya mungkin ya penindakannya. Oke, baik, waktu kita sudah sangat habis. Bukan sudah mendekati lagi. Mungkin di terakhir Pak Dodi Saputra, apa yang mau ingin disampaikan melalui dialog kita hari ini nih Pak kepada masyarakat, kepada wajib pajak, silakan. Ya, pertama khususnya untuk masyarakat dulu, untuk masyarakat untuk lebih bisa kepada untuk masyarakat untuk bisa lebih berkontribusi di dalam membayar pajak, dan untuk lebih mengawasi juga kepada restoran-restoran apakah mereka dipungut pajak, apakah disetorkan atau enggak, dan juga untuk restoran untuk bisa lebih membantu pemerintah Kota Banjarbaru untuk meningkatkan penerimaan dengan cara memungutkan pajak kepada masyarakat di Banjarbaru. Insya Allah warga Banjarbaru istilahnya patuh aja untuk pembangunan Banjarbaru dengan dipungut 10% pajak restoran. Oke, siap. Baik, Pak Sabto. Oke. Saya cuma mengucapkan terima kasih kepada masyarakat kaitan sama pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah Kota Banjarbaru yang sudah berkontribusi dan mengajak untuk lebih meningkatkan lagi untuk pembangunan Kota Banjarbaru juara. Oke, baik. Yang pasti untuk Anda insan persada yang hari ini tengah mendengarkan perbincangan kami, walaupun ini belum puas-puas banget ya dengan bagaimana cara kita mengetahui ini sudah menjadi wajib pajak atau seperti apalah seperti itu, kita tapi harus akhiri sampai di sini dialog kita. Mudah-mudahan nanti akan dijadwalkan lagi nih ya oleh BP2RD ya. Siap. Sama Bapak yang di ujung. Oke, baik insan persada, terima kasih atas kebersamaan Anda juga. Untuk Anda selalu kami ingatkan, kami juga pribadi mengingatkan diri sendiri untuk selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Saya Rini Mas Kanari, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian dialog BPPRD Banjarbaru Juara yang merupakan kerjasama antara LPPL Radio Abdi Persada dengan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru. 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Inilah Headline Persada.